Jumpa lagi dalam acara Ngopi de Logoso. Kali ini kita akan membahas tentang makna kata parthenos dalam Matius pasal 1 ayat 23. Kata parthenos beberapa kali muncul dalam Perjanjian Baru, dan 3 di antaranya yaitu muncul dalam Matius pasal 1 ayat 23, muncul juga di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 28 dan ayat 34. Kalau kita memperhatikan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan terjemahan yang berbeda. Misalnya pada Matius, LAI memberi terjemahan dengan kata anak darah, sedangkan dalam terjemahan di 1 Korintus, LAI menggunakan kata gadis. Nah, meskipun LAI menggunakan 2 kata yang berbeda untuk menerjemahkan kata parthenos ini, akan tetapi kedua kata ini dapat dikatakan memiliki arti yang sama. Mengapa? Karena kalau kita memperhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gadis juga berarti adalah anak perempuan yang sudah akil balik atau anak darah, atau juga bisa berarti anak perempuan yang belum kawin atau belum menikah. Nah, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa terjemahan ini bukanlah terjemahan yang salah atau keliru. Lalu pertanyaannya begini, mengapa kemudian kata parthenos perlu mendapat perhatian khusus, secara khusus bagi kita yang belajar ilmu teologi? Menurut saya, kata ini memiliki tempat yang cukup signifikan dalam memahami kelahiran Yesus. Yesus yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Nah, dalam konteks kelahiran Yesus, kata ini digunakan oleh Matius untuk menegaskan kondisi Maria, ibu Yesus, ketika sedang mengandung bayi Yesus. Nah, hal ini juga sama kita jumpai dalam Lukas pasal 1 ayat 27. Nah, kalau kita memperhatikan misalnya ayat 23 dalam Matius pasal 1, di mana kata parthenos itu muncul, maka sebenarnya dalam hal ini Matius sedang mengutip dari Yesaya pasal 7 ayat 14, dan dalam terjemahan LAI bunyinya demikian: sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, di situ menggunakan kata alma yang kemudian diterjemahkan menjadi perempuan muda, atau dalam terjemahan Inggrisnya the virgin atau a virgin. Misalnya dalam terjemahan NIV ataupun King James Version. Nah, dalam konteks Matius sendiri, ketika menggunakan kata parthenos untuk menerjemahkan kata alma, harus kita akui bahwa Matius mengutipnya bukan langsung dari teks Ibraninya, tetapi dari Septuaginta. Nah, itulah sebabnya kalau kita juga membaca dalam Septuaginta, khusus untuk Yesaya pasal 7 ayat 14, maka di situ juga menggunakan kata parthenos. Nah, kata alma muncul 9 kali dalam Perjanjian Lama. 3 di antaranya yaitu dalam Kejadian pasal 24 ayat 43, Keluaran pasal 2 ayat 8, dan Yesaya pasal 7 ayat 14. Dalam konteks Kejadian, kata ini digunakan ketika hamba Abraham ditugaskan untuk pergi ke Aram Mesopotamia, secara khusus ke kota Nahor, untuk mengambil istri bagi Ishak. Nah, apabila memperhatikan konteks perikop ini dengan baik, maka jelas bahwa kata alma merujuk kepada perempuan yang masih perawan atau belum menikah atau belum kawin. Nah, sedangkan dalam konteks Keluaran, kata alma menunjuk kepada kakak perempuan Musa. Nah, secara umum dalam konteks Perjanjian Lama atau Yudaisme, kata alma memang merujuk kepada perempuan yang belum kawin.
Itu dapat kita baca misalnya dalam Kejadian pasal 24 ayat 43, Keluaran pasal 2 ayat 8, dan juga bisa saja dalam Mazmur pasal 68 ayat 25 atau ayat 26. Nah, makna ini juga sebenarnya muncul dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 dan 1 Tawarik pasal 15 ayat 20, bahkan di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Nah, meskipun dengan arti yang samar-samar, di dalam Amsal pasal 30 ayat 19 juga muncul tendensi yang sama. Tetapi mungkin dalam Amsal ini lebih merujuk kepada seorang perempuan yang telah mencapai kedewasaan atau kematangan. Nah, pemahaman yang sama juga sebenarnya kita temukan dalam konteks Yesaya pasal 7 ayat 14. Nah, Bauer Dunker dalam bukunya yang sering kita singkat dengan BDAG mengemukakan bahwa kata Parthenos untuk konteks Matius pasal 1 ayat 23 menegaskan seorang perempuan yang dewasa atau telah menikah dengan fokus kepada keperawanan. Nah, tendensi yang sama juga sebenarnya kita jumpai di dalam Lukas pasal 1 ayat 27, Matius pasal 25 ayat 1, ayat 7, ayat 11. Bahkan juga di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 25. Memang secara literal kata Parthenos juga berarti seseorang yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau masih perawan. Dan itu artinya pribadi tersebut masih dalam kategori kudus atau suci. Sehingga tidak keliru apabila dikatakan bahwa kata Parthenos memang menunjuk kepada keperawanan seorang perempuan. Nah, hal ini juga yang sebenarnya hendak ditekankan oleh penulis Injil Matius dalam konteks Matius pasal 1 ayat 23 dan juga di dalam Lukas pasal 1 ayat 27. Karena secara gamblang sebenarnya kedua ayat tadi membahas atau menekankan tentang keperawanan dari Maria, ibu Yesus. Nah, hal itu pun dipertegas juga dalam konteks Matius pasal 1. Secara khusus ayat 18 dan ayat 20, di mana sangat jelas menegaskan bahwa kehamilan Maria bukan melalui hubungan seksual dengan Yusuf, tunangannya, melainkan karya dari Roh Kudus. Nah, lalu apa makna kata Parthenos dalam konteks Matius pasal 1 ayat 23? Atau apa maknanya ketika Maria disebut a virgin atau seorang anak dara atau seorang perawan? Nah, menurut Kittel Bromiley, keperawanan Maria sebelum kelahiran Yesus penyebabnya bukan pertapaan. Bahkan kalau kita baca dalam Injil Lukas menerangkan kepada kita bahwa secara sederhana kelahiran Yesus itu sangat berbeda dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Oleh karena Maria mengandung seorang putra melalui tindakan kreatif dari Allah. Seperti yang dikemukakan juga oleh Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 34. Di mana Maria harus mengandung padahal dia belum bersuami. Nah, artinya belum bisa melakukan hubungan seksual. Nah, sedangkan dalam Matius muncul 2 kali, yakni dalam pasal 1 ayat 18 dan ayat 20 yang menerangkan bahwa Maria mengandung oleh karena kuasa Roh Kudus. Ini lebih cocok disebut sebagai karya baru penciptaan, misalnya seperti dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, daripada sebuah memperanakan keilahian. Nah, pokok ini sama sekali tidak menyinggung perihal pernikahan yang kudus. Nah, memang hanya sedikit informasi pada Perjanjian Baru, pada bagian yang lain dalam Perjanjian Baru yang berbicara tentang kelahiran dari seorang perawan. Mungkin dijelaskan dengan cara yang berbeda. Misalnya kiasan-kiasan dalam Yohanes pasal 1 ayat 13 sampai 14, kemudian juga dalam surat Paulus yaitu dalam Roma pasal 1 ayat 3 dan juga dalam surat Ibrani pasal 7 ayat 3. Juga menunjuk kepada pokok ini meskipun secara tidak langsung. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa adapun makna kata Parthenos
ketika digunakan untuk Maria yang sedang mengandung bayi Yesus adalah yang pertama, kehamilan ini tidak melalui suatu proses alami di mana adanya hubungan seksual antara Maria dengan Yusuf, melainkan adalah sebuah karya kuasa Roh Kudus. Yang kedua, bukan berarti Roh Kudus juga melakukan hubungan seksual dengan Maria. Hal ini bertentangan dengan mitologi orang Yunani. Karena dalam kepercayaan kita, tentu itu tidak diajarkan demikian. Yang ketiga, kehamilan Maria adalah karena karya kreatif dari Tuhan itu sendiri. Nah, meskipun demikian, ketiga hal di atas tidak secara tuntas sebenarnya memberikan penjelasan tentang kehamilan Maria melalui tindakan Roh Kudus. Karena harus diakui bahwa ada begitu banyak hal yang tetap akan selalu menjadi misteri bagi kita. Dan yang misteri itu kita tidak boleh menyingkapkannya karena itu adalah rahasia Allah. Setidaknya dengan pemaparan ini memberikan penegasan tentang bayi Yesus yang dikandung oleh Maria bukan melalui tindakan atau hubungan seksual baik antara Maria dan Yusuf maupun antara Maria dan Roh Kudus, melainkan itu adalah sebuah bentuk tindakan kreatif dari kuasa Allah. Dan itulah sebabnya ketika mengandung bayi Yesus, Maria tetaplah perempuan yang perawan. Demikianlah uraian kita. Sekian dan terima kasih.